Satu. Halo, selamat jumpa saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan pemerintahan ya dan standar akuntansi pemerintahan yang mengaturnya. Mari kita lanjutkan dengan slide-slide berikut. Ya, laporan keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan. Tahun 199, sebelum tahun 199, kalau kita lihat bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan itu hanya ada pertanggungjawaban APBN atau APBD saja. Sedangkan neraca tidak ada, yang ada hanya dokumen inventaris barang-barang yang pernah dibeli oleh pemerintah. Nah, setelah tahun 199 baru mulai ada kesadaran untuk membuat atau menyusun akuntansi, arsitektur akuntansi untuk pemerintahan di Indonesia. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, daerah mulai berinisiatif membuat neraca, inisiatif sendiri. Ya, beberapa daerah membuat sendiri. Setelah itu ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri untuk menyusun neraca di pemerintahan daerah. Itu sebelum tahun 2005. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, dimulai tahun 2006, muncul peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa setiap instansi pemerintah harus membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan ini didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan. Standar itu mengatur laporan keuangan disusun dengan asumsi cash toward accrual, jadi masih cash basis, pelan-pelan menuju ke accrual basis. Tahun 2011, pemerintah mengeluarkan PP nomor 71 yang isinya mengenai standar akuntansi pemerintahan. Dan standar akuntansi pemerintahan yang baru itu, tahun 2011 itu, isinya adalah laporan keuangan pemerintah disusun dengan fully accrual basis. Ya. Nah, ini SAP, menurut SAP laporan keuangan pemerintah ada seperti ini ya. Ada banyak. Yang berwarna merah ini laporan yang sering disorot. Ya, yang sering disorot adalah laporan yang berwarna merah. Laporan realisasi anggaran jelas, karena ini adalah pertanggungjawaban pekerjaan pemerintah. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun. Laporan realisasi anggaran ini penyusunnya harus berdasarkan kas yang diterima atau yang dibelanjakan. Jadi sebenarnya LRA, laporan realisasi anggaran ini cash basis. Yang bawah sampai ini adalah accrual basis basisnya. Laporan operasional itu baru tahun 2006 dijalankan karena di SAP 2005 tidak ada laporan operasional. Ini adalah konsekuensi logis dari diadopsinya konsep accrual basis di akuntansi pemerintahan. Laporan operasional dan laporan realisasi anggaran kalau nanti Anda pelajari isinya hampir sama tetapi berbeda baik dari nilai maupun ada beberapa elemen yang berbeda. Nah, yang lainnya ini adalah neraca, laporan arus kas, ini semua disusun harus dengan berdasarkan konsep accrual basis. Apa sebenarnya konsep accrual basis? Saya kira Anda sudah belajar di akuntansi dasar. Konsep accrual basis itu intinya adalah ini ya, pendapatan dan biaya itu diakui, dicatat pada saat terjadinya. Bukan pada saat kas itu diterima atau dibayarkan, tetapi pada saat terjadinya. Misalnya saya membeli sebuah almari, tetapi saya belum membayarnya masih sebulan ke depan. Saya tetap mencatat adanya almari sebagai aset dan muncul utang. Kalau cash basis saya tidak boleh mencatat. Saya mencatatnya ketika sudah membayar, kasnya keluar. Itu bedanya cash basis dan accrual basis. Akibatnya di neraca kalau kita menggunakan accrual basis pasti akan muncul piutang dan utang. Di pemerintah muncul laporan baru yaitu laporan operasional. Laporan operasional itu seperti mirip ya dengan laporan laba rugi.
laporan realisasi anggaran tetap dicatat berdasarkan dana yang masuk dan keluar. Sehingga nanti kita cukup sedikit repot ketika kita mencatat realisasi anggaran pemerintah. Karena kita harus mencatat berdasarkan cash basis dan berdasarkan accrual basis. Nah, perlu Anda pelajari yang namanya pemerintahan itu banyak sekali. Pemerintahan Indonesia itu instansinya banyak sekali. Terus siapa yang harus membuat laporan? Dan bagaimana laporan itu dibuat, siapa yang bertanggung jawab, itu tentunya tidak mudah. Ada dua entitas di dalam pemerintahan, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Untuk membedakannya begini, entitas pelaporan itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian menteri-menteri dan lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Lembaga itu misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, misalnya KPK, misalnya lagi Badan Intelijen Negara, itu lembaga-lembaga ya. Sedangkan kementerian Anda sudah jelas. Atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang memang menurut peraturan dia ditetapkan sebagai entitas pelaporan. Nah, kalau entitas akuntansi adalah bagian dari entitas pelaporan. Sebagai contoh ini, misalnya saja ini adalah struktur di kota Surabaya misalnya, dipimpin oleh wali kota. Kalau saya ngomong wali kota berarti di sini ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu wali kota dan DPRD. Strukturnya pemerintah daerah itu terdiri dari berbagai macam instansi. Misalnya ada 4 badan dan 22 dinas. Nah, ini yang disebut entitas akuntansi. Sedangkan pemerintah Kota Surabaya ini adalah entitas pelaporan. Jadi, dia harus membuat laporan keuangan ini. Badan dan dinas, kecamatan, sekretaris dewan, inspektorat harus membuat laporan keuangan untuk instansi masing-masing. Kemudian dikonsolidasi, digabung oleh wali kota. Yang menggabung adalah bagian pekerjaan yang dipimpin oleh sekretaris daerah sebagai administrator utama. Nah, ini digabung. Entitas-entitas akuntansi ini yang di Surabaya digabung menjadi satu, namanya Laporan Pemerintah Kota Surabaya. Itu perbedaannya antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Menyusun laporannya didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan. Anda buka PP nomor 71 tahun 2010 ya, tahun 2010. Ada 12 standar, PSAP itu singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Nomor 1 sampai dengan nomor 12. Dan satu kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu isinya adalah penjelasan mengenai tujuan pelaporan keuangan, elemen laporan keuangan, informasi yang bermanfaat itu yang seperti apa di pemerintahan, kemudian bagaimana menilai dan mengukur tiap elemen di laporan keuangan. Jadi prinsip-prinsipnya dijabarkan di kerangka konseptual pemerintahan. Setelah itu ini adalah beberapa yang mengatur elemen-elemen secara khusus. Silakan nanti Anda pelajari dan Anda baca mengenai standar akuntansi pemerintahan. Demikian sekilas mengenai akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi pemerintahan. Nanti kita perdalam dengan laporan-laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.